Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Blunder Fatal Magnus Carlsen. Wesley Su kalahkan peringkat 1 dunia dalam 93 langkah. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Skilling Open babak final, hari pertama dan match kedua. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 30 November 2020, sekitar pukul 00:45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini mempertemukan pertarungan antara Grandmaster nomor 9 dunia asal Amerika Serikat, yaitu Wesley Su, menghadapi Grandmaster peringkat 1 dunia asal Norwegia, yaitu Magnus Carlsen. Nah, dalam match kedua ini, situasinya adalah Wesley Su sempat tertinggal 0-1 atas Magnus Carlsen, sehingga pada match kedua ini, Wesley Su berupaya untuk meraih kemenangan dan berhasil ya. Seperti yang kita tahu, pada match kedua, Wesley Su menang dan itu membantunya untuk memaksakan hasil imbang dengan skor 2-2 atas Magnus Carlsen pada hari yang pertama dan membuat Wesley Su masih memiliki kemungkinan besar untuk juara dalam turnamen Champions Chess Tour 2020. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Wesley Su menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2770 menghadapi Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2862. Wesley Su memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas Magnus Carlsen dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Itali, gajah C5 pembukaan Giuoco Piano, rokada pendek oleh putih, kuda F6 mengincar pion putih, dan pion D3 untuk memperkuat struktur pion putih di petak pusat. Pion D6 di sini membuka akses gajah gelap atau gajah hitam petak terang menuju petak G4. Dan apa balasan putih dengan pion menuju C3, pion H6, benteng E1, rokada pendek oleh hitam, kuda B menuju D2, pion A5, kuda F1. Ini langkah yang bagus ya, karena nantinya kedua kuda putih akan ditempatkan secara sejajar di petak F3 dan G3 nantinya. Gajah E6, gajah B5, ganti dengan tempo mengancam kuda hitam dan kuda hitam pindah ke petak E7. Pion D4 mengancam gajah, gajah mundur ke petak A7. Kuda G3, kuda G6. Pion H3, pion C6 mengancam gajah dan gajah putih pindah ke petak D3, pion A4, gajah E3, benteng E8, menteri C2, pion F5 atau pion B5 maksudnya, pion B4. Di sini Magnus Carlsen melakukan langkah en passant dengan pion A pukul B3 dan pion A pukul B3. Menteri C7, benteng A6, ada kemungkinan menumpuk benteng di sini ya oleh putih. Menteri B7 dengan tempo mengancam benteng, betul saja. Benteng E ditempatkan ke A1 untuk menumpuk benteng. Gajah B6, benteng pukul benteng di petak A8, benteng pukul benteng di petak A8, benteng pukul benteng di petak A8 dengan tempo skak dan menteri pukul benteng. Pion D pukul E5 dan di sini menteri A1 skak. Ini adalah langkah selipan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen sebelum nantinya pion pukul pion. Namun rupanya dalam situasi seperti ini, menurut analisa komputer, langkah ini adalah langkah yang kurang tepat dari Magnus Carlsen. Menurut analisa komputer, langkah terbaik Magnus Carlsen di posisi ini adalah dengan gajah pukul E3. Apabila langkah ini dilakukan,
Maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Pion E pukul F6, gajah G5, kuda pukul G5, pion H pukul G5, dan pion F pukul G7. Raja pukul pion di G7 dan seterusnya. Namun di sini balasan dari Magnus Carlsen adalah menteri A1 skak, dan Wesley So menjawab dengan gajah menuju F1. Gajah pukul gajah di petak E3, dan di sini putih melakukan balasan yang bagus dengan pion pukul kuda, gajah kembali ke petak B6, dan pion F pukul G7. Kuda E5, menteri D2 mengincar pion lemah hitam yang ada di petak H6, kuda pukul kuda di petak F3. Ada garpuan terhadap raja dan menteri, namun kuda hitam ini masih bisa dimakan dengan pion. Raja pukul pion, raja G2, pion B4, kuda H5 skak, raja G6, kuda F4 skak dengan menggarpu raja dan gajah, raja pindah ke petak H7, kuda pukul gajah di petak E6, dan pion B pukul C3. Di sini Magnus Carlsen ada langkah selipan dengan tempo mengancam menteri putih. Dan di sini balasan menteri putih adalah ke petak F4. Pion pukul kuda, dan disinilah tempo skak terus yang dilancarkan oleh Wesley So untuk membuat Magnus Carlsen berada dalam posisi yang kurang nyaman. Dan tepat saja, menteri F7 skak, raja H8, menteri F8 skak, raja H7, pion E5, menteri D1, menteri F7 skak, raja H8, menteri E8 skak, raja H7, menteri D7 skak, raja H8, menteri C8 skak, raja G7, menteri D7 skak, raja H8, menteri E8 skak, raja G7, menteri E7 skak, raja H8, menteri pukul pion di E6, menteri D4, menteri E8 skak, raja G7, menteri E7 skak, raja G8, menteri E6 skak, raja G7, menteri F6 skak, raja H7, menteri E7 skak, raja G8, menteri E6 skak, raja G7, menteri D7 skak, raja F8, menteri F5 skak, raja E8, menteri C8 skak, raja E7, dan di sini Wesley So memanfaatkan tempo skak dengan pion E pukul D6 dengan tempo skak, raja atau maksudnya di sini menteri pukul pion, menteri F5, pion atau menteri ke D4, menteri C2, menteri G7 skak, raja H1, menteri E5, gajah D3, gajah C7. Di sini ada tempo skakmat ya di petak H2, dan ini sangat berbahaya. Raja putih dalam situasi seperti ini harus dipindahkan, dan dipindahkan ke petak G2. Menteri H2 skak, raja F1, menteri pukul pion di H3 dengan tempo skak, raja E2, menteri E6 skak, gajah menutup di petak E4, gajah E5 menjaga pion, menteri A2, menteri D6, menteri A7 skak, raja F6, menteri H7. Langkah yang sangat bagus membuat pion hitam tidak bisa maju ya ke petak C2. Menteri D2 skak, raja F1, gajah D4, ada tempo skakmat di petak atau di pion F2, sehingga balasan dari Wesley So lagi-lagi dengan memaksimalkan tempo skak. Menteri skak di G6, raja E7, menteri G3 melindungi pion tersebut, gajah F6, menteri skak di C7, menteri menutup di D7, menteri F4, pion H5, menteri E3. Nah, dalam situasi seperti ini, jelas ya, Magnus Carlsen tidak boleh melakukan langkah sembarangan. Misalkan langkah sembarangan dengan pion menuju petak H4, maka
Di sini ada tempo open skak dan putih mendapatkan menteri hitam dengan gajah menuju petak F5. Misalkan raja berpindah, gajah pukul menteri, raja pukul gajah. Kita kembali. Sehingga dalam situasi seperti ini, Magnus Carlsen membalas dengan menteri menuju D4, menteri F4, menteri D6, menteri E3, pion C5, gajah G6 dengan tempo skak terhadap raja hitam, raja D8, menteri skak di E8, raja C7, gajah E4, pion H4, raja G2, menteri D7, menteri H5, dan di sini hitam menjaga pion hitamnya yang lemah di petak C5 dengan raja pindah ke B6, pion F4, menteri E6, menteri G6, raja A5, menteri atau gajah dengan tempo tekan menteri ya di petak F5 dan menteri pindah ke petak D6, menteri E8, raja B6, gajah E4, raja C7, menteri A8, menteri pukul pion di F4, menteri skak di C6, raja D8, menteri D5 skak, raja E8, gajah G6 skak, raja E7, menteri pukul pion di C5 dengan tempo skak, menteri menutup di D6, menteri skak di E3, dan disinilah letak blunder fatal yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Dalam situasi seperti ini, langkah terbaik kan Magnus Carlsen dengan gajah, dengan harusnya gajah menutup ya, dengan gajah menutup. Tetapi di sini Magnus Carlsen melakukan langkah raja menuju petak F8. Dan ini membuat posisi dari Magnus Carlsen sudah hampir pasti kalah karena skakmat bisa didapatkan oleh Wesley Su dalam 3-4 langkah ke depan. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama tentu saja dengan menteri skak di petak E8, raja G7, menteri F7 skak, raja H6, menteri H7 skak, raja G5, dan setelah menteri H5 skak, tepat di posisi seperti ini, Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Karena memang jika partai ini dilanjutkan, maka selangkah lagi Magnus Carlsen terkena skakmat. Misalkan raja hanya bisa berpindah ke petak F4 dan menteri pindah ke petak F5 skakmat. Ya, ini pertandingan yang sangat bagus. Keduanya bermain sangat-sangat bagus, namun diakhiri dengan blunder Magnus Carlsen yang secara tidak langsung sangat menguntungkan Wesley Su, sehingga laga ini bisa lanjut ke babak kedua atau ke hari kedua dalam situasi masih imbang. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.